Kita lempar lagi teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Kang. Udah ada mic? Boleh, punya saya. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang mengenal diri, nama saya Isan, sama mahasiswa dari Unjani. Kalau misalnya tadi Pak Guru Gembul mengatakan dan juga tadi pemoderator juga sempat menyinggung juga terhadap, berarti kita ini kan sejauh ini yang tadi dikatakan moderator Gen Z itu kan termakan oleh stigma, sedangkan itu kan adalah sebuah hasil kan dengan kondisi realitas di Amerika Serikat berbeda dengan di kondisi dengan di Indonesia. Nah itu kan menjadi sebuah tantangan. Artinya apa? Harus ada perlu upaya bentuk stimulus agar kita tuh tidak termakan oleh stigma dan kita udah yang termakan stigma perlu menggeser sebuah paradigma, tidak mengaminkan apa yang jadi penelitian karena kondisi realitasnya berbeda. Itu di Amerika Serikat, ini di Indonesia. Lalu 22 tahun lagi itu 2045 dan itu digadang-gadang Indonesia menjadi sebuah negara yang mendapatkan sebuah bonus demografi, Indonesia emas. Pertanyaan dalam beberapa waktu hari lalu, sudah lama, mohon maaf, bulan Maret saya mengikuti sebuah diskusi green economy di Jakarta sama orang-orang Bappenas. Maksudnya dikatakan maksudnya Indonesia masih terjebak dalam low middle income trap atau terjebak dalam pendapatan rendah. Berarti artinya adalah 22 tahun lagi kita harus bisa keluar dari zona low middle income trap seperti itu. Tapi itu kan bicara waktu ya, 22 tahun. Sedangkan kita lihat dengan realitas sekarang banyak program atau juga proyek strategis nasional itu yang jauh dan juga mempertimbangkan dari pembangunan yang rendah karbon, pembangunan yang berketahanan iklim dan dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kekuasaan dan juga kebijakan yang begitu paradoks. Transisi energi, mana langkah nyata upaya kebijakan dan juga upaya kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kan tidak ada. Jangan kita mengikuti sebuah waktu ada 22 tahun lagi. Ini bukan sebuah pesimis dari kita sebagai kaum muda untuk melihat sebuah kondisi di depan, katanya kita bisa digadang-gadang bakal menjadi negara yang maju di 2045 nanti. Tapi sedangkan kita benturkan lagi dengan kondisi saat ini, dengan kebijakan-kebijakan yang begitu paradoks, konflik-konflik agraria yang terus terjadi. Ya mungkin pertanyaan saya cukup sederhana, apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan oleh kaum muda sendiri untuk kita bisa melihat lagi lebih jeli lagi dalam segi mengkritisi upaya pemerintah dan juga mensikapi dan juga menstimulus teman-teman di sekitar kita. Terima kasih. Luar biasa. Kang, tahu nggak? Ini sebenarnya nggak tahu orang itu notice atau nggak tahu orang lain nyadar atau enggak. Sebenarnya ketika pemerintah itu bikin target bahwa tahun 2045 kita merayakan ulang tahun emas, itu sebenarnya ada sedikit kecurangan berpikir. Kecurangan berpikirnya itu apa? Salah satu modal Indonesia akan jadi negara emas, merayakan ulang tahun emas tahun 2045 adalah karena Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mencanangkan itu berharap bahwa seluruh dunia kiamat, perang nuklir, bla bla bla, sedemikian sehingga tidak ada lagi sumber daya yang cukup sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Jadi sekarang nih krisis iklim, sekarang makin panas, makin apa kayak gitu kan. Nanti Amerika Serikat perang nuklir, sekarang Israel udah terlibat Amerika Serikat, Ukraina ini Cina lagi ngeliatin Taiwan dan sebagainya. Jadi orang Indonesia yang bikin itu, yang merasa paling tidak memiliki konflik di dunia, dengan siapa-siapa nggak ada konflik. Vietnam lagi berantem sama Cina, Filipina juga seperti itu. Amerika Serikat, hampir semua negara di dunia itu lagi berantem sama tetangganya. Nah Indonesia enggak. Jadi diharapkan tahun 2045 ketika yang lain bangkrut habis sumber dayanya, kita ada. Makanya apa? Untuk menyongsong 2045, pemerintah bikin apa? 2 juta hektar tanah Papua dirubah jadi sawah. Jadi mikirnya tuh gitu. Bukan sumber daya manusia diperbaiki. Kan kalau sumber daya manusia diperbaiki mah cukup revolusi mental. Gitu. Jadi ceritanya tuh sebenarnya dasarnya begitu. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu to the point pada pertanyaan Akang. Apa yang layak dilakukan anak muda sekarang agar bisa ke depan 22 tahun lagi itu kita benar-benar bisa berjaya. Gini Kang, ada satu
fakta sejarah. Tahun 1920, Jerman adalah negara paling balangsak di seluruh dunia. Di tahun itu, seluruh pendapatannya habis. Dalam satu hari, dia harus nyumbang ke Prancis 5.000 lokomotif, 25.000 kapal dagang ke Inggris. Dia harus mengganti seluruh kerugian perang dunia ke-1, seluruh wilayah tanah jajahannya diambil Inggris, Prancis, Rusia. Dia nggak boleh dagang, dia nggak boleh mengembangkan perdagangannya, dia nggak boleh menaikkan militernya, dia nggak boleh bikin teknologi yang aneh-aneh. Jerman tahun 1920. Tapi tahun 1933 Jerman menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi se-Eropa. Dan tahun 1935 Jerman menjadi negara dengan pendapatan terbesar di Eropa plus kekuatan militer terbesar di Eropa. Dalam kurun waktu berapa? 1920 sampai 1933. Kenapa bisa seperti itu? Rise of Hitler. Kebangkitan Adolf Hitler. Kenapa dengan cara seperti itu? Sebenarnya Hitler itu sangat sederhana cara kerjanya, sangat efisien. Yang pertama itu adalah dia orang pinter dan dia hanya milih orang-orang yang paling pinter untuk ada di sekelilingnya. Yang kedua, dia nggak mau berkompromi. Kalau misalkan ada yang melawan kebijakannya, ya udah hilangin aja. Sesimpel itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kemudian hasilnya mereka jual belikan. Hasil dari industri Jerman itu luar biasa. Sekarang coba pikirkan ya. Orang Indonesia punya buah kelapa 1 biji. Lalu dijual dari tukang kebunnya, dijual ke tengkulaknya 2.700 rupiah. Kemudian dibeli sama orang Bandung dengan jalur distribusi sekian-sekian, per butirnya jadi 10.000. Ada yang 6.000, ada yang 8.000. Artinya apa? Untuk dia dapat keuntungan 2.700 rupiah naik ke 6.000. Untungnya berapa? 2 kali lipat. Yang dilakukan Jerman pada waktu itu apa? Si buah kelapa itu bukannya dijual batokan kayak gitu, tapi dipotong kecil-kecil dagingnya, diolah, kemudian katakanlah dibuat menjadi hasil industri. Yang per lembarnya, yang sekarang jadi layar laptop itu, yang per lembarnya dijual 200.000. Jadi belinya 2.700, dijualnya 200.000. Untungnya berapa? Sekitar 150 kali lipat atau ya sekitar segitu. Akhirnya apa? Jerman menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Dengan apa? Pendekatan industri. Industri itu bukan agraria. Agraria itu kita nungguin lahan menumbuhkan apa yang kita harapkan. Sedangkan industri tergantung pada otak kita. Sekarang saya punya Apple. Atau Apple yang baru lah ya. iPhone yang baru itu harganya berapa? Ada yang tahu? 20 juta. 20 juta. Yeah. Berapa biaya produksinya? $10. 150.000. Dan dia ngaku 150.000. Dijual 20 juta, banyak yang beli. Kenapa? Karena yang mahal itu chipnya yang tidak bisa dioprek-oprek sama orang lain. Bikin chip itu biayanya murah sekali. Cuman besi, dikasih informasi sedikit, yang informasinya cuman copas. Dia punya ini besarnya kan, copas. Makanya biaya produksinya cuma 150.000, tapi dijual 20 juta. Nah, gimana caranya biar bisa untung segitu? Industri. Jadi, bisakah orang Indonesia ngejar? Dalam 22 tahun Indonesia akhirnya bisa menjadi negara emas. Cina dulu berpikir kita jadi negara industri, makanya sekarang dia bisa mengangkangi Amerika Serikat. Benar kan? Vietnam sekarang bisa lebih maju daripada Indonesia gara-gara apa? Negara-negara industrial itu semuanya ditarik semuanya ke Vietnam. Pas perang dagang Amerika Serikat lawan Cina, perusahaan-perusahaan kaburnya ke Vietnam. Karena apa? Orientasi industri. Kita sekarang malah pemerintah kita ngomong, kami akan tanam 2 juta hektar. Kalau sudah ke feodal namanya mundur ke belakang bukan maju ke depan. Jadi anak-anak muda zaman sekarang berpikir orang-orang industri. Apa itu berpikir industri? Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Bukan menunggu sesuatu muncul dari tanah. Akang tuh yang rambutnya gondrong seperti ini, bisa nggak berpikir ala orang-orang industrial?
bukan arsitek industrial, Akang berpikir industrial. Dengan rambut seperti itu, Akang misalkan bisa jadi foto model yang jelek. Foto model yang jelek bisa dijadikan sebagai lelucon, dimasukin ke TikTok buat lucu-lucuan, laku, akhirnya cuman tampang gini-gini doang dapat penghasilan yang sangat besar. Bisa kan seperti itu? Berpikirlah untuk mengubah sesuatu, bukan menunggu sesuatu muncul dari tanah. Wah. Baik, saya rasa sudah terjawab ya Kang ya? Atau ada tanggapan? Cukup. Baik, teman-teman semua ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Oke. Baik, selamat malam Pak Guru. Pertanyaan saya mengenai kemajuan ekonomi dan krisis iklim ya. Krisis iklim itu kan dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, semua orang yang termasuk yang ada di sini, baik yang mahasiswa, baik yang maupun yang sudah bekerja, itu bertujuan untuk menciptakan aktivitas ekonomi. Sedangkan aktivitas ekonomi tersebut juga menciptakan krisis iklim. Nah, kalau caranya seperti itu, maka bisa jadi di tahun 2045 kita tidak merayakan Indonesia Emas, tapi kita sudah mati karena krisis iklim seperti itu. Nah, jadinya kita sebagai generasi muda yang nanti akan hidup di 2045 atau mati kepanasan di 2045, bisa nggak sih mengundur kematian itu, Pak Guru? Terima kasih. Baik, krisis iklim ya. Oke. Saya jelaskan begini ya. Kalau krisis iklim itu berlanjut, maka jangan khawatir, karena yang tenggelam Jakarta. Sekitar 80% pusat ekonomi itu adanya di pesisir pantai. New York, Tokyo, London, Jakarta, atau yang di Indonesia Surabaya, Makassar, Medan, itu pusat-pusat industri dan pusat-pusat perdagangan itu di pinggiran pantai. Kuala Lumpur, Singapura, apalagi Bali, ya dan sebagainya. Pokoknya itu adalah negara wilayah-wilayah pesisir. Makanya kalau misalkan naik sedikit mereka semua tenggelam, Bandung aman. Tapi kabar buruknya adalah semua orang Jakarta akan mengungsi ke Bandung. Dan karena orang Bandung sekarang sedang krisis air dan diperkirakan dalam 15 tahun ke depan air tanah sudah habis, maka itu pun kita harus mengungsi kemana? Tidak tahu kemana. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kan perubahan iklim atau krisis iklim yang sekarang terjadi itu adalah aktivitas, gara-gara aktivitas ekonomi manusia. Gitulah ya. Dan aktivitas ekonomi manusia itu kan gak bisa dihentikan. Orang manusia kan butuh sesuatu untuk makan, karena itu dia merusak alam. Tapi sebenarnya nggak gitu Kang, ada faktanya yang lucu nih. Sebenarnya krisis iklim itu, saya katakan datanya sekarang seperti ini. Alam liar sekarang 3% saja di seluruh dunia. 55% adalah lahan pertanian buat manusia. Lahan pertanian, sawah, kebun yang kayak gitu, itu semuanya tidak cocok untuk kehidupan. Karena penuh pestisida, penuh pupuk urea. Itu sebenarnya ngerusak. Nah, 3% alam liar, sekitar 55% lahan pertanian, kemudian sisanya apa? Pemukiman dan lahan industri manusia. Rusakkah? Rusak. Jadi itulah yang menyebabkan iklim, betul. Tetapi pada faktanya adalah penyebabnya bukan gara-gara kebutuhan ekonomi, tapi kebutuhan akan kesenangan. Misalkan gini Kang, manusia pagi sarapan itu dia butuh banyak komoditas sekaligus hanya untuk sekali makan. Saya makan bubur ayam, saya butuh sekian padi, saya membutuhkan sekian seledri, saya membutuhkan sekian lahan untuk kacang, saya butuh untuk bikin kecap, jadi butuh kelapa, butuh aren dan sebagainya. Jadi setiap makan saya membutuhkan lahan sumber daya yang luas, dan itulah yang menyebabkan 55% lahan di dunia itu digunakan untuk lahan pertanian karena kita maruk. Padahal makan macam-macam, sekali makan itu sebenarnya tubuh kita belum bisa menyesuaikan diri karena tubuh manusia secara biologis belum bisa beradaptasi terhadap makanan yang banyak sekaligus. Tapi kita makan banyak sekaligus. Padahal kan kalau makhluk biologis itu kalau makan
ya sekali makan tuh itu aja gitu. Misalkan macan sekali makan ya daging onta misalkan, ya gitu doang kan, nggak daging onta tuh dikasih pecin gitu kan, nggak gitu. Nah, jadi setelah ditelusur-telusur ternyata apa? 80% lahan peternakan dan pertanian kita hanya untuk memenuhi kebutuhan akan lidah kita, kenikmatan lidah kita 5 menit doang untuk ngunyah. Cuman gitu 80%. Jadi sebenarnya kalau lahan pertanian itu benar-benar hanya kita gunakan untuk kebutuhan ekonomi kita saja, maka 80% lahan pertanian bisa dialihkan kembali untuk alam liar. Bisa. Kita bisa alih teknologi sebenarnya dengan cara seperti itu. Cuman yaitu susahnya kita berhadapan dengan pasar. Kalau kita makan bubur ayam, gak ada yang pengen polosan. Kalau kita makan nasi goreng, gak ada yang nasi utuh kayak gitu kan, gak ada yang mau. Harus digoreng juga pakai minyak sawit, harus dikasih telur, harus dikasih nasi goreng kambing, lemak kambing, apa segala rupa, macam-macam seperti itu. Nah itu yang pertama Kang. Jadi sebenarnya bukan gara-gara faktor ekonomi, tetapi gara-gara keinginan kita, bukan kebutuhan tapi keinginan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi nanya apa sih? Saya lupa, apa Kang? Nah, kemudian nanti 2045 apa yang akan terjadi pada kita? Nah, itulah masalahnya. Saya katakan sekarang ya Kang ya. Bandung dan seluruh Pulau Jawa itu akan krisis air dalam 15 tahun ke depan. Orang di seluruh dunia juga akan mengalami krisis air. Karena air di bumi, air tawar yang bisa dikonsumsi secara bebas oleh manusia, itu hanya bisa cukup untuk menghidupi 9 miliar manusia. Sedangkan tahun 2035 kita sudah mencapai 10 miliar manusia. Jadi kita udah nombok 2035, apalagi 2045. Kan seperti itu. Nah, makanya skenarionya apa? Skenarionya adalah terpaksa. Ini para ilmuwan jujur. Para ilmuwan jujur, terpaksa kita harus menciptakan perang yang lebih besar atau kita akan punah sama sekali. Kita harus menciptakan mortalitas massal. Caranya bagaimana? Entah bagaimana, tapi jadi gini. Kalau kita mempertahankan pertumbuhan populasi kita sekarang, terus-terusan seperti sekarang, maka bumi hancur, alam hancur, hewan-hewan hancur, dan akibatnya kita pun akan hancur, gitu kan? Nah, daripada gitu, pikiran paling jahatnya, hancurkan sebagian manusia, dan biarkan manusia yang lainnya lagi beradaptasi terhadap bumi yang baru. Itulah alasan kenapa film Thanos itu dipromosikan. Itulah alasan kenapa semakin banyak film-film yang berhubungan dengan Inferno. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya adalah salah satu pertimbangan bahwa kita sebenarnya, ini jujur-jujuran ya, kita sekarang jujur-jujuran, kita gak punya skenario yang baik untuk bisa bertahan di abad ini. Kita gak punya skenario itu. Kenapa Amerika Serikat, kenapa Cina misalkan harus nyerang Taiwan, kenapa terjadi perang Ukraina dengan Rusia? Karena kebutuhan akan sumber daya yang makin menipis. Dulu kita nggak usah perang, karena kebutuhan sumber daya sudah tercukupi. Nah, sekarang tidak lagi tercukupi, makanya Rusia harus nyerang Ukraina untuk diambil sumber daya alamnya. Cina harus mengambil alih kembali Taiwan karena itu adalah sumber daya alamnya. Ya kita nggak punya pilihan lain. Nah makanya skenario terburuknya adalah mungkin kita membutuhkan kematian dalam jumlah yang lebih besar. Mungkin. Nah tapi kalau itu terjadi maka akan dipastikan bahwa kematian itu hanya akan menjemput orang-orang yang gak guna saja. Mungkin. Karena sekali lagi ya, Brian nanya kepada semua ilmuwan, cari di ChatGPT, searching di bawah Google dan sebagainya, prediksi tentang masa depan itu gelap. Kecuali misalkan kita bisa menciptakan makanan yang makanan daur ulang. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi tetap saja itu kan gak sesuai dengan selera pasar. Pasar kita tuh pengen makanan tuh yang macam-macam gitu. Ya iya tuh. Jadi
kalau nanti akan ada pemusnahan gitu ya, sekali lagi kalau nanti nggak tahu amit-amit ya, amit-amit zaman dinosaurus. Tapi kalau misalkan nanti akan ada pemusnahan, katanya dipastikan bahwa yang itu adalah orang yang kurang berguna. Jadi kalau pemusnahan terjadi sekarang, saya akan melangkah di atas jenazah-jenazah orang-orang yang kurang berguna gitu. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Bagaimana Kang? Cukup ya? Baik.